Seru nih bang. Big match udah anak tungguin nih, lihat nih. Oh, streaming siaran langsung. Lihat tuh. Loh, bang, ini bukannya tasyabuh bang, ini kan bikinan orang kafir tuh bola tuh bang. Tasabuh maksudnya niru-niru gitu. Iya. Ya kan perkaranya kan nggak semua perkara harus dibilang niru-niru itu nggak bagus gitu loh. Coba kita tanya Ustaz aja deh. Ada Ustaz. Ustaz, kalau bola ini termasuk tasabuh nggak ini Ustaz? Tasyabuh artinya menyerupai, memang cara bahasa ya. Tapi apakah setiap menyerupai itu disebut tasyabuh? Jawab tidak. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Imam Bukhari juga, seingat saya ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai jubah Romawi. Oh, jubah Romawi. Iya. Sehingga kata para ulama, di sini Nabi memakai jubah Romawi. Apakah saat itu disebut Nabi tasyabuh? Apakah perbuatan Nabi bertabrakan dengan sabdanya sendiri yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tentu tidak. Sehingga dari sini diambil kaidah bahwa tasyabuh yang haram itu kalau itu perkara yang merupakan kekhususan mereka. Kekhususan. Iya. Yang berhubungan dengan ciri mereka, yang menjadi ciri mereka, maka dari itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mereka punya ciri pakaian tertentu atau topi tertentu, maka yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Nah, itu yang disebut dengan tasyabuh. Apalagi kalau itu sudah termasuk syiar agama mereka. Maka ini tidak boleh. Adapun dalam perkara yang itu bukan ciri mereka, bukan kekhususan mereka. Contoh misalnya mereka pakai jam tangan, kita pakai jam tangan. Masalah sepak bola misalnya itu permainan ya, sebatas permainan. Pada asalnya perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan manusia boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, selama tidak melalaikan. Ya, maka apakah sepak bola, bola voli kan itu yang bikin orang-orang non-muslim. Kita katakan ini bukan menjadi ciri agama mereka, bukan pula ciri mereka. Artinya boleh kita main sepak bola, silahkan, selama tutup aurat, selama tidak menimbulkan perkelahian, tidak melalaikan. Kalau kita misalnya main pingpong, kan pingpong yang bikin mereka kafir. Boleh, nggak masalah, karena ini masalah yang sifatnya bukan ciri mereka. Ini sebatas permainan saja. Nah, itu yang disebut dengan tasyabuh baru. Maka kalau tasyabuh itu sudah menjadi ciri mereka. Nah, kalau orang kafir pakai jam tangan nggak? Pakai. Iya. Berarti kalau kita nggak boleh pakai jam tangan dong? Boleh, nggak masalah. Iya. Kalau orang kafir naik pesawat, kita naik pesawat, kan pesawat yang bikin mereka. Boleh, nggak masalah. Ini masalah dunia pada asalnya halal. Dan bukan ciri mereka juga. Mereka yang bikin apa komputer, iPhone, apa handphone dan yang lainnya kan rata-rata orang non muslim. Apakah berarti kita nggak boleh tuh menggunakan orang tasyabuh? Boleh, nggak masalah, karena itu bukan ciri mereka. Nah itu batasannya begitu. Jadi kata kuncinya di kekhususan atau cirinya itu ya Ustaz? Iya, betul. Terus Ustaz, berarti kalau tasyabuh itu apa hanya dibilang tasyabuh itu kalau mengikuti orang kafir atau ada yang lainnya gitu Ustaz? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Tasyabuh itu dilarang bukan hanya sebatas terhadap orang kafir. Oh gitu. Tapi juga tasyabuh tidak boleh terhadap binatang. Terhadap binatang. Ya, contoh Nabi SAW melarang seseorang sujud seperti sujudnya binatang buas, menghamparkan hastanya seperti anjing begitu. Demikian pula Nabi SAW melarang seseorang turun sujud seperti unta. Itu menunjukkan hadis-hadis tersebut dilarang kita untuk bertasyabuh dengan hewan. Di antaranya juga tasyabuh dengan setan. Tasyabuh dengan setan. Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dalam sholat seperti duduknya setan yang disebut dengan iq'a. Oh iya. Itu berarti kita tidak boleh
juga Rasulullah melarang untuk makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Enggak. Karena kata Rasulullah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu setan. Itu tasyabuh setan. Maka tidak boleh kita tasyabuh dengan setan. Iya. Di antaranya juga kita tidak boleh tasyabuh dengan orang Arab Badui. Oh, nggak boleh juga. Dilarang sama Nabi SAW. Karena orang Arab Badui itu kata para ulama walabathumul jahl. Orang Badui itu kan kebanyakan bodoh, Iya. sifatnya keras, Nggak ada adab gitu ya. nggak ada adab dan yang lainnya. Maka yang seperti juga Nabi SAW melarang untuk tasyabuh dengan mereka. Iya. Di antara juga tidak boleh tasyabuh dengan lawan jenis. Oh iya, Ya. perempuan. Makanya Rasulullah melaknat wanita Menyerupai laki-laki. laki. Dan sebaliknya. Maka kalau misalnya ada sendal yang itu khususan wanita nggak boleh pakai sama laki-laki. Kecuali kalau sendal itu bukan khusus wanita, kayak sendal jepit. Kalau sendal jepit kan dipakai semuanya, laki-laki, perempuan, bukan khusus, bukan ciri mereka. Iya, iya, iya. Maka boleh kayak gitu. Ya. Nah itu perkara-perkara yang kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh. Begitu. Jadi kepada orang kafir, binatang, setan, lawan jenis, orang Badui. Ada lagi, Ustaz? Ya, Sementara itu yang saya ingat ya. Oh, tek. Itu yang saya ingat. Ya, ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, enggak setiap yang menyerupai orang kafir itu tasyabuh, jadi dinamakan tasyabuh dan terlarang ya, Ustaz? Iya, yang harus kita garis bawahi adalah disebut tasyabuh itu kalau sudah jadi ciri mereka, Ciri mereka, kekhususan mereka. kekhususan mereka. Jadi enggak semua yang Iya, contoh sudah saya sebutkan tadi, kalau ada sendal yang itu bukan khusus buat perempuan, kayak sendal jepit, boleh nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sendalnya, sepatunya memang di cantik-cantik bentuknya, gitu ya. bentuknya memang khusus perempuan, nggak boleh pakai laki-laki. Terjadi melambai, Sama Ustaz. halnya. Sama halnya dengan orang kafir. Iya. Kalau itu ciri khusus mereka, ciri mereka, itu nggak boleh. Paham ya? Masya Allah, jazakallah khair Ustaz ilmunya. Ya, dimakan dulu.